Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Majid dengan NIM 211201118140042 beserta mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas B, S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan mereview beberapa UI UX tool yang ada saat ini. Nah, yang pertama langsung saja ke UI UX tool yang pertama, yaitu InVision. Nah, InVision sendiri merupakan platform yang dapat digunakan untuk mendesain atau membuat prototipe dan juga membuat animasi. Nah, ketiga pekerjaan tersebut dapat kita lakukan di InVision Studio ini. Nah, InVision Studio ini juga dapat digunakan di platform Windows dan juga support di platform Mac. Nah, terdapat beberapa fitur yang ada di InVision Studio. Yang pertama ada Lightning Fast Screen Design, kemudian ada Responsive by Design, Rapid Prototyping, Advanced Motion, Teamwork, dan Collaborative Connect. Nah, yang pertama ada Lightning Fast Screen Design. Nah, jadi di InVision ini terdapat powerful vector editing. Jadi kita dapat mengedit suatu vektor secara cepat dan mudah karena terdapat beberapa tools dari InVision ini yang dapat digunakan untuk mengedit vektor. Nah, kemudian flexible layer styling. Jadi layer yang ada itu lebih fleksibel untuk bentuk-bentuknya. Kemudian terdapat pixel perfect layout karena editing ini berbasisnya vektor, jadi pixel-pixelnya itu akan lebih perfect dan kualitas gambarnya akan lebih bagus karena berbasis vektor dan editingnya berdasarkan pixel. Nah, kemudian terdapat responsive by design. Ada relative positioning with containers, percentage based geometry, dan advanced pinning. Nah, jadi item-item yang ada di dalam layout tersebut dapat mengikuti pergerakan layoutnya ketika layout tersebut berubah ukuran. Jadi contohnya terdapat 3 item. Pada contoh ini terdapat bulan, Mars, dan juga satu planet yang lainnya. Nah, ketika layout dari yang ada di item tersebut layoutnya berubah ukuran, maka item-item yang ada akan mengikuti perubahan ukuran dari layout tersebut. Nah, perubahan ukurannya itu merupakan perubahan posisi yang ada di item tersebut. Jadi posisinya akan ikut berubah berdasarkan persentasi perbesaran dari layout yang berubah itu. Kemudian item tersebut pergerakannya juga dapat diposisikan atau berdasarkan suatu titik yang ada di layout tersebut. Contohnya ketika layout tersebut membesar, dia akan mengikuti persentase dari titik atas atau titik samping gitu. Nah, kemudian terdapat rapid prototyping. Nah, untuk prototype aplikasinya sendiri di sini disebut sebagai rapid prototyping karena terdapat point and shoot prototyping, mobile device mirroring, instant playback. Jadi kita dapat membuat suatu prototype dengan pergerakannya yang interaktif. Jadi ketika kita berada di suatu layout, kemudian ketika kita mengklik suatu item yang ada di layout tersebut, kita akan berpindah ke layout yang lain. Nah, di sini untuk membuat prototipe tersebut itu sangat cepat dan mudah karena tinggal drag and drop dari item yang ketika diklik itu kemudian ke layout yang layout tujuan. Nah, kemudian ada advanced motion for more emotion. Nah, di sini terdapat smart swipe transition,
timeline editing, dan auto layer linking. Nah, di sini kita dapat membuat animasi atau pergerakan dari beberapa item-item yang ada di layout tersebut. Nah, pergerakan tersebut dapat diatur secara manual. Jadi animasinya itu dapat diatur secara manual berdasarkan kita dapat mengatur framenya, mengatur posisinya, dan mengatur motion dia atau pergerakan dia. Nah, jadi kita dapat membuat animasi yang lebih futuristik karena animasi yang dibuat itu dapat diatur secara manual. Kemudian terdapat teamwork with less work. Nah, terdapat global syncing, real-time update, dan seamless component swapping. Nah, di sini kita dapat membuat satu project, namun yang membuat tersebut ada beberapa orang. Contohnya, si A membuat item-itemnya, si B membuat tulisan-tulisannya, kemudian si C membuat atau mengatur warna dari item atau font dari tulisan-tulisannya. Nah, kemudian si D yang bagian untuk menggabungkan semua pekerjaan teman-temannya itu. Jadi kerja yang dilakukan setiap orangnya itu akan lebih kecil karena teamwork. Kemudian waktu yang digunakan untuk membuat project tersebut akan lebih cepat karena dapat dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan, sehingga pekerjaan akan lebih kecil atau lebih ringan, dan juga waktu yang diperlukan akan lebih sedikit. Kemudian terdapat kolaboratif connect. Jadi di sini di InVision Studio itu kita dapat melakukan live revisi atau arahan-arahan gitu, mulai dari desainernya memberikan arahan ke engineer-nya atau sebaliknya, sehingga kita dapat mempersingkat waktu dalam pekerjaan karena terdapat kita dapat memberikan arahan secara langsung. Kemudian di sini ada beberapa UI UX designer dari beberapa perusahaan internasional, contohnya Salesforce, Oracle, Uber, dan yang lainnya yang menggunakan InVision Studio ini. Nah, untuk InVision Studio ini untuk education-nya sendiri itu free. Namun untuk enterprise-nya itu terdapat harganya itu ditentukan oleh pihak InVision sendiri dengan perusahaan tersebut. Nah, InVision sendiri ini dapat bekerja di platform Windows dan juga platform Mac. Nah, kemudian kita ke UI UX tools yang kedua, yaitu Adobe XD. Nah, Adobe XD sendiri itu dapat kita gunakan untuk mendesain website, aplikasi, atau yang lainnya. Nah, di Adobe XD yang pertama terdapat desain. Jadi terdapat beberapa desain-desain yang dapat kita gunakan, mulai dari desain ketika search, feed, login, menu, atau user view, dan masih banyak lagi sketch dan mockup yang disediakan oleh Adobe XD. Nah, kemudian terdapat beberapa variasi ukuran untuk screen, mulai dari yang kecil hingga yang terbesar, karena Adobe XD ini dapat membuat prototype mulai dari website hingga aplikasi yang berbasis handphone, Android atau Apple iOS. Kemudian kita dapat work together in real time. Jadi sama dengan InVision tadi, di Adobe XD ini kita dapat bekerja secara bersamaan dalam waktu yang sama. Sehingga dapat mempersingkat waktu dan juga memperkecil pekerjaan yang ada.
Kemudian ada prototyping atau penambahan animasi dan membuat prototipe yang interaktif. Nah, contohnya di sini ada animasi untuk meng-scroll suatu feed. Nah, di sini di Adobe XD itu caranya cukup mudah karena tinggal drag and drop menggunakan link ini. Sehingga kita dapat membuat prototipe atau animasi yang lebih interaktif dengan mudah. Kemudian terdapat share, hand of design untuk mendapatkan feedback atau yang lainnya. Nah, jadi di Adobe XD ini terdapat cloud sehingga kita dapat mengupload pekerjaan kita ke cloud tersebut. Nah, di sana kita bisa untuk mendapatkan feedback, kritik ataupun saran dari orang lain. Nah, kita di sana juga dapat melihat desain-desain dari orang lain sehingga kita dapat inspirasi. Nah, all with Adobe XD. Jadi di Adobe XD ini dapat membuat mulai dari website hingga yang berplatform handphone atau smartphone. Nah, kemudian lanjut ke fiturnya. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Adobe XD, yang pertama ada komponen. Jadi di Adobe XD ini menyediakan beberapa komponen yang dapat kita gunakan secara free. Contohnya seperti tombol atau box atau tulisan, dan komponen tersebut dapat kita edit atau kita ganti sesuai dengan keinginan kita, mulai dari warnanya, bentuknya, atau font-fontnya kita dapat merubahnya. Nah, kemudian ada state. State ini digunakan untuk membuat prototype sehingga interaksi yang ada itu lebih futuristik. Seperti tadi, kita hanya cukup menggabungkan suatu link sehingga terdapat animasi yang ada. Contohnya ketika di layout A terdapat item A. Nah, ketika kita mengklik item A tersebut, kemudian layoutnya akan berubah ke layout B. Nah, seperti itu. Di Adobe XD ini cuma menggunakan state atau garis pin. Kemudian ada repeat grid. Nah, repeat grid sendiri merupakan suatu fitur yang digunakan untuk menduplikasi galeri atau list. Contohnya seperti ini, kalender. Nah, di repeat grid ini kita cukup untuk mendrag salah satu sisinya sehingga nanti akan muncul duplikasinya. Nah, repeat grid ini sangat berguna karena nantinya item yang terduplikasi tersebut, jarak antar satu item ke item yang lain itu akan sama sehingga desainnya itu menjadi lebih rapi. Kemudian ada content aware layout. Nah, di sini kita dapat men-swipe atau meresize konten-konten yang terdapat di dalam layout sehingga ukuran-ukurannya itu dapat diatur sehingga desainnya itu lebih futuristik. Kemudian Adobe XD juga sudah tersinkronisasi dengan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Sketch, dan juga beberapa aplikasi-aplikasi Adobe yang lain. Nah, kemudian ada fitur yang lain. Yang pertama ada auto animate. Jadi di dalam Adobe XD ini terdapat beberapa animasi-animasi yang dapat kita tambahkan ke dalam prototipe kita. Mulai dari animasi yang simpel seperti pada gambar ini. Kemudian ada voice prototyping. Nah, voice prototyping ini merupakan suatu komponen atau item yang dapat mengukur frekuensi dari suatu suara sehingga terdapat suatu desain atau animasi yang lebih futuristik ketika terdapat suara. Nah, kemudian ada scroll group.
scroll group di sini berfungsi ketika kita menambahkan suatu halaman atau feed yang feednya itu melebihi dari ukuran layout dari project yang kita buat, sehingga terdapat scroll groupnya. Jadi kita dapat membuat list atau menunya itu menjadi terloop atau terulang gitu. Nah, kemudian terdapat anchor link. Nah, anchor link ini berguna untuk menambahkan navigasi menu, membuat scroll dari bawah ke atas, dan juga melompat dari layout satu ke layout yang lain secara lebih interaktif. Nah, kemudian terdapat co-editing. Jadi kita dapat bekerja secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga dapat memudahkan kita dan mempercepat pekerjaan yang ada, sehingga prototipe yang kita buat itu lebih mudah karena yang mengerjakan itu beberapa orang dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian terdapat share link untuk mempublish desain yang kita buat. Kemudian terdapat desain spek, sehingga kita dapat mengupload program atau source code yang sudah kita buat. Kemudian terdapat cloud dokumen. Di Adobe XD sendiri terdapat cloud dokumen, sehingga kita dapat mengupload project yang telah kita kerjakan ke cloud. Kemudian terdapat link asset. Nah, di sini kita dapat mengupload beberapa aset-aset kita, mulai dari gambar, font, vektor atau yang lainnya. Kemudian di Adobe sendiri terdapat Creative Cloud Libraries. Jadi semua aplikasi Adobe itu terdapat di Creative Cloud Libraries hasil-hasilnya, sehingga kita dapat mencari library yang ada di aplikasi Adobe selain Adobe XD. Kemudian terdapat beberapa plugin Adobe XD plugin. Jadi di Adobe XD ini terdapat beberapa plugin hingga 200 lebih plugin. Kemudian terdapat aplikasi integrasi. Jadi di Adobe XD ini sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi seperti Dropbox Paper, Jira, Microsoft Teams, dan yang lainnya, sehingga kita dapat berkolaborasi dalam membuat suatu project itu lebih mudah. Kemudian terdapat plugin API. Nah, di Adobe XD sendiri sudah terdapat plugin API yang dapat digunakan. Nah, kemudian untuk biaya dari Adobe XD sendiri untuk personal use itu free, sehingga kita dapat berlatih menggunakan Adobe XD secara gratis atau free. Nah, ketika untuk profesional atau small team itu biayanya itu $10 per bulan. Nah, yang untuk all apps atau semua aplikasi yang ada di Adobe itu biayanya $53 per bulan. Nah, di sini kita dapat membandingkan fitur-fitur dari ketiga pilihan ini. Yang pertama, ketika XD Starter ini yang free, itu sama-sama terdapat layout desain fitur. Nah, yang membedakan itu di co-editingnya. Untuk yang starter atau yang free itu hanya mendapatkan satu share dokumen dan satu additional editor. Nah, ketika yang XD single app atau pembuatan satu aplikasi untuk small team itu terdapat unlimited share dokumen dan juga unlimited share editor, dan sama seperti yang pembelian semua aplikasi Adobe. Kemudian untuk link sharingnya itu Adobe XD yang starter itu mendapat satu share link, sedangkan yang lainnya itu mendapat unlimited share link. Kemudian dokumen historinya untuk yang free itu cuma 10 hari, dan yang single app
aplikasi yang cuma Adobe XD doang itu 30 hari, dan yang semua aplikasi Adobe itu 60 hari. Untuk cloud storage-nya, untuk yang free itu kita dapat 2 GB, untuk yang single dan juga semua aplikasi XD itu kita dapat 100 GB. Untuk Adobe Font Access itu free dan juga limited font set. Jadi font yang dapat kita akses itu tidak semuanya. Untuk Creative Cloud aplikasinya sendiri, ketika kita membeli yang all apps, itu kita akan mendapatkan 20 lebih Creative Cloud aplikasi termasuk Adobe XD ini sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke UI UX tool yang ketiga, yaitu Axure. Nah, Axure sendiri kita dapat mendapatkannya secara free untuk yang trialnya, dan ketika untuk enterprise atau perusahaan kita harus membelinya. Nah, untuk fitur-fiturnya yang pertama itu terdapat breakthrough solution start with well-defined problem. Nah, jadi di sini kita itu dapat membuat konektor mode antara satu layout ke layout yang lain. Kemudian kita dapat men-slice atau men-crop suatu image, dan kita juga dapat membuat flow shape library atau flowchart yang menurut dari layout-layoutnya. Kemudian terdapat powerful prototyping that fits any project. Jadi project yang ada itu prototype-nya itu dapat dynamic content, kemudian conditional logic dan adaptive view. Kemudian terdapat a beautiful blend of analysis and design. Jadi di Axure ini terdapat beberapa gambar atau foto yang dapat kita beli di dalam aplikasi ini. Nah, yang dapat kita beli itu yang pertama itu ada SVG import. Jadi kita dapat mendownload atau membeli suatu item atau suatu komponen di dalam aplikasi ini. Kemudian kita dapat mengimportnya sebagai SVG. Kemudian terdapat kita dapat membuat interaktif dari Sketch atau Adobe XD atau Figma Asset atau dan yang lainnya. Kemudian terdapat animasi efek. Kita dapat menambahkan efek animasi yang ada ke dalam Axure ini. Nah, kemudian bridge the gap with development. Jadi di dalam Axure ini kita dapat mengupload suatu dokumentasi yang sudah jadi dari suatu pekerjaan kita. Kemudian terdapat automate red lines. Jadi kita dapat memberikan suatu red line ketika terdapat revisi atau kritikan dari orang lain. Kemudian ada kode ekspor. Nah, di sini kita dapat mengekspor suatu kode atau source code. Nah, kemudian terdapat streamline your product design workflow with Axure Cloud. Jadi di Axure ini juga terdapat cloud. Nah, Axure ini juga dapat tersinkronisasi dengan Adobe XD, Microsoft Teams dan yang lainnya. Nah, Axure sendiri dapat digunakan dalam platform Windows dan juga platform Mac. Untuk saat ini Axure sudah sampai versinya yang RP9 Pro. Nah, untuk trialnya kita dapat mendownloadnya secara free. Kemudian untuk Axure RP9 Pro untuk pribadi atau untuk sendiri itu harganya itu $25 per penggunaan per bulannya. Kemudian untuk Axure RP9 yang tim atau penggunaan secara tim itu harganya $40 per pengguna dan juga per bulannya. Nah, yang kita dapat ketika kita membeli Axure RP9 yang Pro itu unlimited prototypes. Jadi prototypes yang ada di
store-nya Axure itu kita dapat membelinya secara unlimited. Kemudian ada unlimited reviewers, ada 1000 project on cloud. Jadi kita juga mendapatkan cloud dari Axure ini hingga banyaknya itu 1000 project. Kemudian ada advanced prototyping, ada wireframes, diagrams, dan documentation. Nah, ketika kita membeli yang tim, kita juga mendapat co-authoring. Jadi pekerjaan kita dapat upload atau kita dapat tanyakan kepada pihak Axure-nya. Kemudian terdapat revision history yang mempermudah kita untuk melihat perkembangan project yang kita buat. Kemudian terdapat tim project hosting on cloud. Jadi kita dapat membuat suatu project secara bersamaan dengan adanya hosting di cloud-nya Axure ini. Nah, sekian dari saya tentang ketiga UI UX tool tadi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari ketiga UI UX tool tersebut itu bersifat subjektif, jadi tergantung orangnya ingin menggunakan UI UX tool yang mana. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.